bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Mengerti semua rencana-Mu, Tuhan. Ku tahu Kau selalu besertaku. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Shalom Kakak Pimpin, Kakak Maidalena, apa kabar? Shalom Bu Esther, terima kasih sudah bergabung. Shalom semuanya. Kakak Joy, terima kasih. Besertaku. Ibu Evi Lampu, selamat pagi. Selalu beserta kita. Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, apapun keberadaan kami. Kasih-Mu mengalir memenuhi hati dan pikiran kami. Pagi hari ini kami mau menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah penyembahan kami ini bisa menjadi seperti dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan kepadamu. Curahkanlah perkenanan-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur
Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Mengerti semua rencana-Mu, Tuhan. Ku tahu selalu besertaku. Kami bersyukur. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertamu. Tuhan selalu besertaku. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih karena Engkau selalu menjagai kami, Engkau selalu menyertai kami. Apapun yang kami alami, kami percaya rencana-Mu indah bagi setiap kami. Dan pagi hari yang indah ini kami mau duduk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu, dan kiranya kuasai setiap hati dan pikiran yang ada di live room ini, sehingga mata hati kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang saya percaya pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang terberkati, boleh bantu tap layar ya. Bantu tap layar, bantu share sehingga banyak orang juga bisa terberkati oleh firman Tuhan ini. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini akan diambil dari kitab Yeremia 17 ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu semua, mari kita baca Yeremia 17
mulai dari ayat 1 sampai 13. Ya, saya akan mulai bacakan ya. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ya, sebelum saya lanjut, saya mau memberikan satu bahasan background sebelum saya membahas firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berbicara tentang dosa kejahatan bangsa Israel ketika mereka beralih hati kepada berhala, penyembahan berhala ya. Kemarin saya sudah sempat bahas tentang penyembahan berhala, tentang satu dosa yang harus kita hindari jikalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan. Ya, ada satu dosa yang harus kita lari daripadanya jikalau kita ingin melihat hidup yang bahagia, hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan berkat Tuhan, dengan kepenuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Nah, dosa itu apa? Dosa penyembahan berhala. Nah, ini adalah dosa penyembahan berhala yang dibahas oleh Nabi Yeremia ya, yang diperkatakan oleh Tuhan lewat mulutnya Nabi Yeremia. Ya, saya kembali bacakan ayat kedua. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Ya, perhatikan di sini kembali firman Tuhan berkata apa? Dosa penyembahan berhala, mesbah-mesbah mereka dikatakan ya. Zaman dulu memang mereka menyembah apa? Ya, patung-patung lah ya. Tiang-tiang berhala yang mereka sembah. Tetapi zaman sekarang apa? Yang disembah oleh orang-orang dunia apa? Yang mereka cari. Dikatakan apa? Apa yang kau makan, minum, pakai ya. Itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia di kitab Matius 5 ya. Itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itulah berhalanya orang dunia. Ya, kita jangan mau ya, kita mau lari daripada semuanya itu. Walaupun kita semua perlu. Siapa sih yang nggak butuh apa yang kita makan? Siapa sih yang nggak butuh apa yang kita minum, apa yang kita pakai ya? Tinggal di mana itu semua kebutuhan ya. Tetapi di sini Tuhan mau menekankan kepada kita, jangan sampai itu semua menjadi lebih penting, lebih yang kita andalkan dibandingkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan semuanya itu, karena ketika kita menaruh harap kita kepada semuanya itu, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel? Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan ku berikan, dirampas ya. Dirampas oleh musuh-musuhnya sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Wah, mengerikan kan? Jangan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya nggak? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang nggak menyembah Tuhan Yesus? Kan mereka juga, ya di sini saya nggak membahas ya, tetapi Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Ada hukum universal ya, nggak berarti harus Kristen supaya diberkati, enggak ya. Orang dunia juga banyak yang diberkati, bahkan diberkatinya lebih berlimpah-limpah. Karena mereka juga menjalankan hukum universal, karena Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Ada hukum universal ya, ada hukum tabur tuai, ada hukum ada hukum-hukumnya, hukum firman Tuhan, hukum rohani ya. Walaupun orang nggak percaya, tetapi jikalau mereka melakukan firman Tuhan, mereka juga akan mendapatkan upah dari firman-Nya. Karena kalau kita bilang percaya sama Tuhan Yesus tetapi nggak percaya sama firman-Nya, itu sama aja bohong ya.
Tetapi ada orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, dia bukan Kristen, tapi dia melakukan firman Tuhan. Kita perhatikan kan ada yang seperti itu kan. Nah, mereka juga akan menuai dari upah menjadi pelaku-pelaku firman. Oke, saya lanjut. Ayat keempat. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Ya, bukan hanya itu, bukan hanya saja kita dihabiskan ketika kita jatuh di dalam dosa penyembahan berhala ini, kita dihabisi ya. Tapi selain itu, kita kehilangan milik pusaka kita, inheritance, our inheritance ya. Keselamatan kekal kita juga kita hilang ya. Yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Mungkin firman Tuhan ini agak sedikit keras ya, tetapi saya mau memberitakannya kepada Bapak Ibu semua, supaya kita semua lari dari dosa penyembahan berhala ini ya. Jangan sampai hati kita terpaut dengan dunia ini, walaupun memang kita butuh dengan segala sesuatu yang kita perlukan, tetapi jangan sampai hati kita ini melekat kepada ya yang kelihatan, kepada yang kita butuhkan ya. Saya percaya Bapak Ibu pahamkan maksud saya ya, karena ini adalah pergumulan setiap hari, pergumulan dan perjuangan anak-anak Tuhan. Kita memang membutuhkan uang, tetapi jangan sampai hati kita melekat kepada uang ya. Ayat kelima saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maksudnya mengandalkan manusia itu mengandalkan apa sih? Ya, mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Orang-orang seperti ini akan cepat khawatir. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan yang kelihatan ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya mantan dan masih terus berjuang ya. Ini adalah perjuangan setiap kita. Karena seberapa kaya pun engkau, seberapa miskin pun engkau ya, engkau akan tetap mengalami perjuangan ini. Jadi kekhawatiran, kecemasan itu adalah pergumulan kita, tidak tidak terbatas kepada harta kekayaan, karena ini masalah hati, masalah kondisi hati ya. Khawatir itu kondisi hati, bukan karena seberapa besar yang sumber daya yang kita miliki, tetapi masalah hati. Ada orang kaya yang merasa, wah udah menipis sedikit rekening banknya udah khawatir ya, padahal kekayaannya masih banyak sekali gitu. Ada ya, memang begitu. Jadi kekhawatiran, kecemasan itu bukan berdasarkan dari apa yang kita punya, tetapi karena kondisi hati. Kemana hati kita lekatkan, kemana hati kita sandarkan ya. Kalau kita bersandar kepada yang kelihatan, kepada harta benda kita, kepada rekening bank kita, maka kita akan mudah menjadi khawatir. Bersandar kepada hasil tokomu misalnya ya, kita akan mudah menjadi khawatir ya. Jadi maksudnya gimana? Apakah maksudnya jangan kerja? Bukan begitu ya. Bekerjalah, kata Rasul Paulus. Barang siapa nggak bekerja, janganlah ia makan ya. Kita harus bekerja ya. Bekerja sebaik mungkin. Dikatakan apa? Kita harus bekerja dengan yang terbaik, seperti kita mempersembahkannya untuk Tuhan ya, bukan untuk bos kita. Kalau bekerja untuk bos kita, ada bos kita rajin. Saya masih ingat waktu saya kerja sambil kuliah, kan saya dulu kan kuliah di luar itu bisa dikompres waktunya. Misalnya saya pilih jadwal sendiri, 2 hari full time, pagi sampai malam sekolah, kuliah. 5 hari full time saya kerja. Saya masih ingat waktu awal-awal. Jadi sambil kerja, sambil kuliah,
ya kadang capek, kadang bos nggak ngelihat, masih curi-curi nyantai. Tetapi kemudian ya Roh Kudus, ya puji Tuhan ya, waktu itu Roh Kudus juga, walaupun saya baru mengenal Tuhan, Roh Kudus juga sudah mengajarkan kepada saya, enggak boleh begitu. Ya, ada bos nggak ada bos, kita tetap rajin ya. Dan itu terbawa, sebetulnya itu mental yang baik ya, attitude yang baik, dan saya bawa terus selepas kuliah. Kalau orang yang benar-benar jujur, punya integritas, orang itu bisa ngeliat ya, gak bisa bohong gitu. Makanya saya bisa dipercaya, istilahnya dipercaya, jadi punya PT dan punya PT dan punya PT lagi, PT ya, berbunga-bunga PT. Kenapa? Karena kelihatan orangnya punya integritas itu ya. Kita itu kadang orang Kristen itu apa ya, berdoa mengharapkan mukjizat, berkat turun dari langit, tetapi kita sendiri apa ya, kita sendiri tidak memanifestasikan ya identitas kita sebagai orang percaya. Ya, identitas kita apa ya, kita harus menjadi saksi ya di dunia ini. Oke, balik lagi, kita lagi bahas tentang uh, penyembahan berhala ya. Jadi mohon maaf, kesaksian saya ngelantur kemana-mana. Oke, kita balik lagi. Jadi dikatakan apa, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan ya. Nah, seringkali kita merasa kita sudah dekat sama Tuhan, seringkali kita merasa kita udah doa. Ada satu orang, saya nggak tahu, mungkin saat ini dia nggak ada di sini ya. Ya, satu orang yang selalu datang kepada saya ya, saya juga selalu support dia. Cuman ada sesuatu yang harus kita rubah ya. Dia berkata kepada saya, dia sudah selalu doa sama Tuhan. Setiap malam dia doa sama Tuhan. Nah, pertanyaannya ya, seringkali kita merasa kita sudah dekat sama Tuhan. Kita udah doa setiap hari, mungkin pagi, siang, malam kita ngomong sama Tuhan. Ya, pertanyaannya, di manakah hati kita berada? Apakah hati kita ada sama Tuhan? Apakah hati kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Atau hati kita masih ngandalin kekuatan sendiri? Kan ada orang yang misalnya terbelenggu oleh hutang piutang ya. Kebetulan orang ini terbelenggu oleh hutang piutang. Ya, kalau kita masih ya, kita berdoa sama Tuhan tetapi kita tidak mau mendengarkan suaranya, kita lebih apa ya, mengandalkan nalar kita sendiri, kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, ini yang dituliskan di ayat firman Tuhan ini, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, walaupun mungkin setiap hari kita berdoa sama Tuhan ya. Kita mau sama-sama introspeksi ya, termasuk saya mau introspeksi, kita semua sama-sama mau introspeksi, supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan apa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, seperti ini. Ya, sayang sekali ya orang itu nggak ada di sini sekarang ya. Padahal saya mau masih kesaksian waktu dulu nih, waktu zaman dulu, waktu saya ya pertama kali bisnis saya kolaps. Mungkin saya sudah sering menyaksikan ya, mungkin orang itu belum dengar ya. Apa yang saya lakukan? Saya datang sungguh-sungguh cari Tuhan, tetapi apa yang saya lakukan? Saya mau dipimpin oleh Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang, itu duit yang kamu punya itu, yang tinggal sedikit itu, yang harusnya saya bisa bikin bisnis baru ya. Ya modal dikit ya cukup lah buat bisnis baru. Tuhan suruh bagiin. Nah, kalau saya pakai akal sehat saya sendiri, kalau saya pakai cara saya sendiri, ya saya nggak akan mau lah ya.
Orang duit udah pas-pasan, duit yang tinggal sedikit Tuhan suruh kasih. Ya kan, kalau saya mengandalkan pikiran saya sendiri, kalau saya mengandalkan cara saya sendiri, saya nggak akan mau seperti itu. Tetapi ya, saya tidak mengatakan Bapak Ibu harus ngasih, ya enggak. Tetapi maksud saya itu, Bapak Ibu, kalau kita ngandalin Tuhan itu, kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang, jangan gali lubang, tutup lubang, ya jangan. Ya, nantikan suara Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan pasti akan membimbing engkau. Kalau kita mau dengar-dengaran suaranya ya. Kemarin-kemarin kayaknya saya sudah bagikan bagaimana caranya mendengar suara Tuhan, kan? Saya udah bagikan ya. Nah, Bapak Ibu yang masih belum paham, nanti saya akan bagikan lagi besok-besok. Asal jangan bosen aja ya. Mungkin membahas topik yang lebih detail mengenai apa suara Tuhan yang khusus ya. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh cari Tuhan ini, Tuhan gak mungkin gak jawab ya. Kalau kita udah pagi, siang, malam cari Tuhan, bahkan ditambah puasa ya, gak mungkin Tuhan gak jawab. Nanti besok-besok kalau Tuhan berkenan, saya akan bagikan cara cari Tuhan yang paling efektif ya, dengar suara Tuhan yang paling efektif ya. Pasti Bapak Ibu akan mendengar pimpinan Tuhan, gak mungkin gak dengar pimpinan Tuhan ya. Jadi jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kekuatan dengan gali lubang tutup lubang itu hanya akan memperparah situasimu ya. Tapi kalau kita dengar-dengaran suara Tuhan, Tuhan itu bisa dengan klik begitu aja kasih ide langsung gitu. Tertutup hutangmu bisa langsung tertutup gitu. Langsung bisa buka jalan begitu aja. Hanya dengaran suara Tuhan ya, pimpinannya. Kan Tuhan itu nolong bukan hanya saja ketika Tuhan berbicara ya, Tuhan bisa kasih tahu, Tuhan bisa kasih ide, Tuhan bisa pimpin, Tuhan bisa gerakkan orang untuk nolong. Jadi jangan batasi Tuhan dengan pemikiran kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan apa? Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku ya dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Halo Bapak Ibu yang sekarang lagi terjepit ya, yang lagi ya putus asa. Jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi kekuatan Tuhan dengan pikiranmu yang terbatas. Jangan ya, jangan. Coba apa jadinya kalau dulu saya nggak taat, ya saya nggak akan ada hari ini ya. Kalau kita taat itu Tuhan bisa memberikan, bukan bisa ya, selalu pengalaman saya memberikan kepada saya itu jauh lebih daripada apa yang dapat saya bayangkan. Aduh, yang saya pikir nggak mungkin gitu ya. Tuhan itu tahu banget loh kesukaan kita apa ya, apa yang kita mimpikan, yang kita mimpikan walaupun kita nggak tercetus, saya nggak pernah keluar dari bibir mulut saya bahkan nggak pernah doa sama Tuhan minta, Tuhan bisa kasih, bahkan ya bukan cuma 1, 2, Tuhan kasih. Istilahnya Tuhan kita itu murah hati sekali ya. Itulah Tuhan kita murah hati sekali. Yang penting kita itu mau sungguh-sungguh cari Dia, mau dengaran akan suaranya ya. Kita nggak bisa bilang kita mengandalkan Tuhan kalau kita pakai cara kita sendiri. Oke, kita lanjut. Saya percaya Bapak Ibu paham ya, nangkep sampai di sini. Oke, kita lanjut. Ayat ke-7 apa? Tetapi apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya.
ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ya, air itu sebetulnya lambang daripada Roh Kudus ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, maka ya kita bersumber kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu ya sumber dari segala sesuatu yang baik. Ya, apa yang tak mungkin bisa dibuat menjadi mungkin. Roh Kudus itu akan seperti sungai yang mengalir keluar dari dalam tubuhmu, ya, menjadi aliran kehidupan. Makanya Bapak Ibu kalau melihat hamba-hamba Tuhan ya yang berdoa, doa bisa ada keluar urapan, ya itulah air dari keluar dari tubuhmu. Ya, tubuh kita ini sudah didepositkan dengan Roh Kudus. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa melepaskan ya Roh Kudus itu, aliran kehidupan itu keluar dari tubuh kita, mengaliri semua yang kering dalam hidupmu. Sekarang apa yang kering dalam hidupmu? Jikalau kita mau sungguh-sungguh, ini dikatakan apa? Mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ia nggak akan mengalami, kenapa? Karena ada sumber air kehidupan. Demikian pula Bapak Ibu, ada sumber air kehidupan dalam hidupmu. Dan jikalau engkau bisa membuka ya kunci dari unlocking the Spirit of God, membuka kunci itu sehingga Roh Kudus, sumber kehidupan itu mengalir keluar, yang akan menyembuhkan tubuhmu, yang akan ya mengaliri semua yang kering dalam hidupmu. Ya. Bahkan hubungan relasi dengan sesama pun saya mengalami, ya ada lah di dalam keluarga ya yang nggak gimana gitu, tetapi luar biasanya ketika urapan Tuhan, ketika kita mengizinkan Roh Kudus ya untuk memimpin kehidupan kita, untuk jadi kapten, untuk jadi raja dalam kehidupan kita, maka aliran-aliran kehidupan itu ya, Roh Kudus itu yang akan memperbaiki hubungan-hubungan relasi dengan sesama. Ya, dan saya percaya akan memberkati pekerjaan tanganmu juga, ya. Andalkanlah Tuhan, jangan andalkan dirimu sendiri. Dan orang-orang seperti ini dikatakan apa? Tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Masih ingat Ayub berkata apa? Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku yang besar, dikatakan ya. Dan jikalau aku ya bersuka cita karena apa? Karena tanganku telah memperoleh harta benda yang banyak, yang berlimpah. Maka dikatakan apa? Maka dia sendiri yang berbicara loh. Maka itu adalah merupakan kejahatan di mata Tuhan yang patut dihukum ya. Karena aku sudah mengingkari Tuhan. Nah, demikian pula Bapak Ibu dan saya, jangan menaruh harapanmu, sukacitamu kepada harta benda, kepada hasil usahamu. Walaupun memang kita harus bekerja sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan, kita harus bekerja dengan integritas, seperti yang saya cerita ya, kenapa saya bisa dipercaya dari PT ke PT ke PT ke PT gitu, sampai bosen, sampai sudah muak nyari duit, nggak mau saya, larilah saya ke sini, ke Melbourne, ke Australia. Karena sudah muak, saya nggak mau lagi gitu. Memang Tuhan punya rencana ya, saya percaya Tuhan punya rencana untuk saya gitu loh. Nah seperti itu ya, jadi kita harus ya melakukan bagian kita juga, kita harus bekerja sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan.
memang, tetapi jangan taruh hatimu, kepercayaanmu, andalanmu itu kepada yang kelihatan, kepada hasil tanganmu, tetapi taruhlah kepada Tuhan, karena orang-orang yang seperti ini mereka tidak akan khawatir, dan dikatakan apa? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buah itu apa? Ya, kebenaran, kebaikan, ya. Ya, memberi orang yang susah, ya. Kalau misalnya saya perhatikan, ya bukan saya perhatikan orang lain, ya termasuk saya lah, saya nggak usah ngomong jauh-jauh orang lain. Saya juga ya, waktu dulu, waktu Tuhan didik saya, gembleng saya, udah duit pas-pasan, nggak tahu bulan ini cukup apa enggak. Tuhan suruh kasih sama orang itu. Ya, saya sudah mengosongkan rekening bank saya itu lebih daripada 7 kali ya. Jadi mau habis, Tuhan ada aja caranya menambah lagi. Tetapi setiap kali mengosongkan untuk apa? Karena Tuhan suruh kasih dia. Ya, kasih dia, kasih itu, kasih ini. Mending kalau Bapak Ibu misalnya belum mendengar suara Tuhan dengan jelas, jadi kan nggak apa-apa. Mungkin itu hanya perasaan, betul apa betul. Tetapi kalau sudah dikasih tahu dengan jelas itu suara Tuhan, nah itu dia. Kan kalau mau nolak kan gimana gitu ya. Udah dikasih tahu angkanya jelas-jelas bulat berapa gitu. Suruh kasih siapa gitu ya, dengan jelas gitu ya. Jadi saya nggak bisa nolak. Nah, seperti itulah yang terjadi. Tetapi ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita tidak akan khawatir ya. Seringkali Bapak Ibu dan saya, bukan karena kita tidak mau memberi, tetapi seringkali pengalaman saya, kita khawatir ketika kita memberi, kita kurang ya, kita nggak cukup ya. Ketika kita khawatir, sesungguhnya kita sedang mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir ya. Karena jikalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan menyediakan. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua pasti terberkati dengan firman Tuhan ini. Oke, saya lanjut ya. Ayat ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dari ayat pertama kita baca, ini kita berbicara tentang dosa penyembahan berhala ya. Dan dosa penyembahan berhala itu dikaitkan dengan ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak percaya sama Tuhan ya. Tetapi ya, kita juga mau belajar bukan hanya itu, tetapi dosa penyembahan berhala ini juga di sini dilibatkan kepada hati yang licik. Ya, hati yang licik, hati yang sudah mengeras ya. Jadi dosa penyembahan berhala itu berentet. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat firman Tuhan ini ya, ayat demi ayat. Ayat ke-10 Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Karena dosa penyembahan berhala ini identik juga dengan kikir. Ya, kikir, serakah itu teman-temannya semua. Kikir, serakah, terus perjinahan, ya itu semua teman-temannya. Ayat ke-11 saya bacakan. Sebelumnya di sini dikatakan setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Masih ingat kitab Amsal yang berkata orang yang murah hati berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyakiti dirinya sendiri. Nah, inilah firman Tuhan ini. Kita melihat bagaimana Tuhan itu konsisten sekali ya. Kita baca kitab Amsal, kita baca kitab Yeremia, nyambung kan? Nyambung juga sama kemarin-kemarin yang saya share kan? Konsisten kan firman Tuhan ini? Bapak Ibu yang ikut live saya setiap hari pasti melihat konsistensinya firman Tuhan.
bahwa Tuhan itu membalas setiap orang menurut hasil perbuatan kita ya. Bukan hanya saja kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan, tetapi hasil perbuatan kita ini loh ya. Kita lanjut ayat ke 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal ya. Jadi Bapak Ibu, jikalau kita ingin diberkati dengan caranya Tuhan, kita kerja usaha yang jujur-jujur saja ya. Jangan sikat-sikut, tipu sana tipu sini. Ya mungkin kau bisa diberkati, tetapi ya nggak langgeng dan istilahnya nggak berkah. Ada kutuknya ya. Ya, satu saat saya pernah menjadi trader. Tahu kan Bapak Ibu trader, tahu nggak? Saya ini ya puji Tuhan ya udah nyoba bisnis sana bisnis sini termasuk trader. Saya ini pernah juara forex di FXDD United States. Juara robot forex. Ya, Bapak Ibu saya nggak ngerti Bapak Ibu paham apa enggak ya yang saya katakan. Tetapi saya pernah jadi juara robot forex di FXDD. Itu satu broker terkenal di United States di Amerika. Nah, karena saya berkecimpung dengan dunia forex, akhirnya saya ditawari orang menjadi kepala cabang, salah satu kepala cabang broker forex. Jadilah saya kepala cabang karena saya nggak tahu menahu ya bahwa ini adalah apa namanya, ternyata ada bandarnya ya, ada bandar dan orang itu trading ya. Saya mana tahu, saya kan trader. Saya memang suka trading gitu ya. Nah, akhirnya saya jadi kepala cabang dan lain sebagainya. Saya melihat banyak sekali klien-klien yang datang gak mengerti trading dan rugi ya. Kenapa saya mau share ini? Saya mau share supaya Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan itu membalas segala sesuatu setimpal dengan hasil perbuatan kita. Ada hukum, bukan Tuhan yang secara langsung membalas, tetapi ada hukumnya. Hukum tabur tuai ya. Nah, dan saya melihat banyak sekali yang nangis susah karena mereka rugi trading forex. Ya, saya tidak menyudutkan salah satu bidang bisnis, enggak ya. Nah, kemudian selesailah ya. Akhirnya karena saya melihat begitu banyak orang yang yang trading dan rugi, dan saya nggak sampai hati. Saya keluar dari situ, saya nggak mau. Masih banyak cara untuk nyari duit, saya nggak mau, saya lepaskan itu, saya mundur. Dan apa yang terjadi, saya lupa, udah bertahun-tahun kan saya udah lupa tuh, saya sudah main properti dan lain sebagainya, saya udah lupa. Akhirnya waktu terakhir ketika bisnis saya yang terakhir kolaps, saya kan tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya ini seperti dilawan kayak ya kompetitor saya itu bisa sampai meng-hire agency khusus untuk ngehancurin saya gitu. Kayaknya saya itu ditentang dari semua sisi menentang saya. Jadi saya bingung, saya saat itu saya sungguh-sungguh cari Tuhan, dan Tuhan memperlihatkan dengan jelas orang-orang yang nangis waktu dulu trading. Walaupun saya istilahnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan itu kan bukan salah saya. Mana saya tahu, saya kan cuma jadi kepala cabang. Dan saya juga memang pemain kan. Sebelumnya kan saya menang dulu, saya menang juara trading FXDD ya, robot forex. Ya mana saya tahu itu kan bukan salah saya. Tetapi Tuhan menunjukkan itu loh, secara dalam penglihatan secara jelas. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang punya pemahaman,
Nggak ada lagi kutuk. Kutuk masih berlaku jikalau kita dipimpin oleh kedagingan, ya. Nah, dan saat itu saya juga belum ngerti peperangan rohani karena apa? Darah Yesus sudah menghancurkan setiap kutuk kita. Saya belum ngerti, cuman saya nanya aja sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kayaknya semua sisi menyerang saya. Salah saya apa sih? Dosa saya apa sih? Tuhan menunjukkan itu secara jelas, ya. Nah, bukan Tuhan mau menghukum seperti apa, tetapi ingat ada hukum tabur tuai. Tuhan bekerja lewat hukum-hukumnya. Walaupun selalu ada jalan keluar ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena darah Yesus sudah membayar setiap kutuk dosa kita. Ya, saya percaya firman Tuhan ini dan kesaksian yang saya bagikan ini pasti akan membuka mata hati Bapak Ibu semua supaya kita ya sama-sama lari dari dosa. Karena kalau kita ingin hidup kita baik, hidup kita mengalami kesejahteraan ya, kesehatan, kemakmuran, ya mau nggak mau kita harus dipimpin oleh firman-Nya. Kita harus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Iya, Kakak Estina setuju, mau. Ya, saya percaya kesaksian saya juga pasti memberkati Bapak Ibu semua, membuka mata hati Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai, ya begitulah, mau lari dari dosa. Iya benar, Kakak Estina. Oke, saya menutup ya renungan firman Tuhan. Sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini yang sudah menolong setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini, memberkati setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini, sehingga roh yang takut akan Tuhan turun atas setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini pagi hari ini. Roh yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas setiap Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Sehingga engkau bukan hanya saja menjadi pengikut-pengikut Tuhan, tetapi pengikut-pengikut Kristus yang militan, yang berkemenangan dalam setiap aspek kehidupanmu. Engkau mengalami kemenangan. Engkau menjadi pasukan-pasukan Kristus yang dahsyat di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini, izinkan hamba-Mu ya Tuhan, melepaskan berkat untuk anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Diberkatilah Engkau dengan sukacita surgawi, damai sejahtera, turun atas Engkau saat ini. Tuhan Yesus memberkatimu, melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau perkenanannya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati studi-studimu, diberkati segala sesuatu yang engkau pegang, dijadikan Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Saya saat ini membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sakit, boleh tulis di tombol komentar. Terima kasih Kakak Joni. Hore! Sudah meriah ya, sudah bikin meriah. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sakit, boleh tulis di komentar dan klik tombol tamu. Gak mustahil ya kalau kemarin-kemarin Tuhan banyak melakukan mukjizat lewat pelayanan ini. Ya gak mustahil hari ini juga Tuhan melakukan mukjizat untuk Bapak Ibu. Ya asal kita mau sungguh-sungguh, ya percaya, kita mau bertobat, ya kita mau melepaskan pengampunan, maka ya syaratnya cuma itu aja sih ya. Selama ini
Tuhan pakai saya untuk ya, dan Bu Esther untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Kita melihat hanya itu aja yang menghalangi kesembuhan, hanya itu aja ya. Ketika kita masih punya kepahitan, ketika kita ya sombong gitu ya, karena Tuhan itu menentang orang yang sombong. Kita ngerasa kita itu benar gitu ya, kita itu nggak punya dosa gitu. Biasanya cuman itu aja sih yang menghalangi kesembuhan ya. Terlepas dari itu ya, semuanya sembuh ya. Iya, Ica, semangat ya. Tuhan Yesus sudah sembuhkan negatif nodul, negatif tumor, negatif sakit penyakit. Ica, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ica ya. Ada tumor juga yang hilang begitu aja, nggak jadi operasi kok Ica. Apalagi nodul kecil terlalu kecil bagi Tuhan ya. Mohon maaf, saya bukan menyombongkan diri ya, menyombongkan Tuhan saya, karena bagi Tuhan terlalu kecil untuk nodul kecil. Tumor yang gede aja bisa langsung hilang. Di jamaah Tuhan gak jadi operasi ya Ica, apalagi nodul yang kecil ya. Darah Yesus sucikan, kuduskan, kakaraun tambah, ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Segala santet, kiriman, mantra, jimat, guna-guna atas engkau hancur patah oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh jahat keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Dilindungi Tuhan, dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Amin. Ya, oke. Saya mau mengangkat satu pujian ya. Kakak Nita, diberkati tanahnya, diberkati Kakak Nita, darah Yesus, sucikan, kuduskan tanah yang akan dijual. Sucikan dan kuduskan Kakak Nita, ampuni dari segala dosa-dosa, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati juga tanahmu, dikirimkan pembeli yang terbaik untuk tanahmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Kakak Estina. Oke, kita naikkan satu pujian sambil saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan. Kalau kemarin-kemarin Tuhan melakukan mukjizat, gak mustahil hari ini juga ya. Kuasa Tuhan sedang mengalir sekarang, bahkan ketika saya ngomong ini, Roh Kudus sedang mengalir, Roh Kudus sedang ada di atmosfer live streaming ini. Oke, ada usulan lagu apa? Kemurahan-Mu ya. Ini kayaknya lagu favorit saya. Lagu favorit saya, Kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oke. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kakak Jejes, apakah ada di sini? Kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, nanti saya akan undang naik ke atas ya. Kemarin-kemarin Tuhan sudah buat orang yang sakit stroke jalan kembali. Jadi nggak mustahil ya, lewat pelayanan ini ya Kakak Jejes juga bisa disembuhkan Tuhan. Asal mau sungguh-sungguh mau bertobat ya Kakak Jejes. Kemurahan lebih dari hidup.
Ibu Sonya juga kalau mau didoakan boleh, saya undang naik ke atas. Ibu Sonya, lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Shalom Ibu Sonya. Bentar ya, kayaknya suara saya belum di-onin. Shalom Ibu Sonya. Ibu, Ya, salam. ya apa yang Ya, Ibu rasakan minta doa. sekarang? Lagi Ya, sakit kepala? iya. Oh ya, saya doa ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Sonya. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk, keturunan, kutuk sakit, penyakit saat ini. Hancur, patah atas Ibu Sonya dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saat ini saya perintahkan roh sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit aku perintahkan keluar. Roh Kudus, jamah Ibu Sonya sekarang. Jamah Ibu Sonya, tekanan darahnya normal saat ini. Amin. Tekanan darah normal, sakit di kepalanya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan mengalir menjamah Ibu Sonya, segala kekhawatiran, kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan meliputi, memenuhi hati dan pikirannya Ibu Sonya sekarang. Damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikirannya sekarang. Sakit di kepalanya sembuh, tekanan darahnya sudah normal. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Ya. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Ya, agak enak. Enakan. Enakan, Ciara. Ya, terima kasih Roh Kudus. Makasih ya, Ciara, doanya. Sama-sama Ibu Sonya. Makasih banyak. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Sonya. Udah enakan. Makasih. Ya, puji Tuhan ya. Iya. Okay. Ya. Makasih Tuhan Yesus berkati ya, Ciara. Sama-sama Bu Sonya. Puji Tuhan ya. Oke, sudah enakan, puji Tuhan. Kakak tadi yang stroke, kalau mau didoakan secara langsung, klik tombol tamu ya. Untuk Kakak Dede, ya, Tuhan Yesus tidak membawa agama, ya Tuhan Yesus membawa jalan kebenaran dan kehidupan, ya. Dan kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita nggak usah lihat kanan kiri, ya. Karena itu adalah pilihan hidup kita sendiri, ya. Segala sesuatu yang kita pilih, ya, yang kita lakukan, maka kita sendiri yang akan menikmatinya, ya. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau ikut-ikutan orang, kalau orang masuk misalnya terjun ke lembah, terjun ke jurang, masa kita mau ikut-ikutan? Jangan ya. Ini masalah iman, ya. Masalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan Yesus. Kakak Dede, kalau mau saya doakan, saya akan doakan. Kakak Dede, kalau mau saya pimpin dalam doa ya, untuk menerima Tuhan Yesus. Nggak perlu itu sih ikut-ikutan ke orang lain. Ya, Kakak Dede masih ada di sini? Ikuti doa saya ya, Kakak Dede ya. Ya. Kakak Dede, apakah masih ada di sini? Ya sudah, kalau gitu saya lanjut ya ke
Kakak JJ si Vera. Kakak JJ si Vera. Kakak JJ saya sudah undang ya, saya udah undang naik ke atas. Ya, sambil saya mau berdoa untuk kakak siapa tadi Dede ya. Ikuti doa saya ya kalau mau menerima Tuhan Yesus. Katakan Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa saya, ampuni segala dosa-dosa saya. Saat ini saya mau menerima Engkau, Tuhan Yesus. Saat ini saya mau menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah ke dalam hatiku, masuklah ke dalam hatiku, dan jadi Juru Selamatku. Dan jadi Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat Kakak Dede, engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, jangan lupa bertobat ya dari segala dosa-dosamu, dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Cari Alkitab, belajar ya, baca firman Tuhan, dan ya cari gereja terdekat untuk mulai beribadah. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu, Kakak Dede. Oke, saya lanjut ke Shalom. Shalom. Ya, Ibu, apakah bisa buka kameranya, Bu? Tidak bisa, Bu, karena belum cukup kan. Belum cukup ya. Oke, sekarang apa yang Ibu rasakan yang nggak bisa digerakkan apa kakinya? Badan saya sebelah kiri kram, Oh, kaki dengan leher kepala. ya. Ibu namanya siapa? Ketemu, Mohon maaf. ya, Nama Ibu siapa? Ibu Alfrida. Ibu Mama siapa? dari JJ. Alfrida. Iya, Oh, dari oke. Toraja. Oh, iya iya. Mohon maaf Ibu, pernah ke orang pintar sebelumnya? Tidak pernah, Bu, sama sekali. Nggak pernah. Oke. Ibu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Percaya sekali, Bu. Percaya, sangat percaya, Bu. Iya. Oke, mari kita berdoa ya. Ya, Bapa Bu. di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Alfrida. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Alfrida. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas Ibu Alfrida saat ini. Kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun, sudah hancur, sudah patah atas Ibu Alfrida. Demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang bikin sakit dalam tubuhnya sekarang saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjama Ibu Alfrida. Sekarang bagian tubuh sebelah kirinya yang nggak bisa digerakkan. Saat ini sel-selnya, jaringannya, syarafnya mulai hidup, kehidupan mengalir, mengalir, mengalir. Roh Kudus, mari kiranya kau jamah tubuh bagian kirinya. Sekarang sel-selnya sudah mulai kembali hidup, jaringannya semua, otot-ototnya, tulangnya sudah mengalir air kehidupan. Roh Kudus yang mengalir, yang menghidupkan bagian tubuh bagian kirinya Ibu Alfrida sekarang dari kepala sampai ujung kaki. Kasih Tuhan mengalir, mengalir, membebaskan Bu Alfrida, menyembuhkan setiap sel, setiap jaringan, setiap otot-ototnya, tulang-tulangnya sekarang bisa digerakkan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu coba mulai ya langkah iman, Ibu coba mulai bangun. Coba Ibu, ya, ya, Saya bisa. ya, Bisa coba gerak tangan dengan kaki, Bu. udah Cuma, bisa, ya. iya, Bu, leher saya dengan perut saya kayak gembung, Bu. Oh iya iya, leher sama perut ya sekarang. Lehernya, lehernya sekarang, roh jahat yang nempel di lehernya
di perutnya sekarang saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Alfrida. Ibu Alfrida sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menebus Ibu Alfrida. Sekarang roh-roh jahat yang bikin kembung di perutnya, yang nempel di lehernya, saya ikat, saya usir keluar. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan Ibu Alfrida. Sekarang lehermu udah gak kaku lagi dalam nama Tuhan Yesus. Perutmu sekarang sudah gak kembung lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tubuhnya sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya juga ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Alfrida sekarang. Engkau sudah membebaskan anakmu, Engkau sudah menyembuhkannya, Engkau sudah memulihkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ibu mohon maaf, dari agama seberang atau dari kecil Kristen? Kristen Bu, enggak pernah Oh, Kristen. oke, ya. Oke, sekarang Single Kristen. apa yang apa yang Ibu rasakan sekarang? Ya agak lumayan Bu. Udah Saya ringan sudah lehernya. 6 bulan Bu, saya makan obat dari rumah sakit. Oh, iya. Tapi sekarang gimana? Kuasa Tuhan udah ngalir gimana sekarang? Iya, agak Udah lumayan enak? sedikit Bu. Lehernya udah enak. Eh, Iya. oke, terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau terus jamah lagi sekarang lehernya bebas. Bebas dari kakunya sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah. Kesembuhanmu sempurna atas Ibu Alfrida. Lehernya sekarang udah gak kaku lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan perutnya sekarang sudah gak kembung lagi. Perutnya sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari Engkau jamah perutnya, jamah juga lehernya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesembuhanmu yang sempurna. Ya, Ibu mengucap syukur dulu sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Terima kasih sudah membebaskan saya, sudah menyembuhkan saya gitu. Terima kasih. Engkau sudah menyembuhkan saya dari Ya. segala macam penyakit yang ada di dalam tubuhku, Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, Ibu sekarang coba berdiri, jalan, apa yang Ibu rasakan? Saya bisa jalan, Bu. Udah, puji Tuhan ya. Tadinya bisa apa enggak? Bisa, tapi kram turun. Oh iya. Tapi Sekarang sudah agak lumayan, Bu. sekarang udah lumayan. Keramnya gimana? Masih keram apa udah hilang? Kayak kesemutan, Bu. Ya Dia sekarang tak dibawa apa. sekarang masih kesemutan apa udah hilang? Agak hilang, Bu. Agak Sudah bisa hilang. saya gerakkan jari-jari saya. Oh, udah bisa ya, puji Tuhan. Ya udah, saya doa lagi. Roh Kudus, terima kasih. Kau jamah kembali. Yang masih kurang apanya? Bu Alfrida, saya doakan sekarang. Lengan bahu tak saya, Bu. Bahu. Menyambung di leher. Oh, bahu kiri ya. Agak kayak dikemas, kayak di apa ya? Ya, sekarang saya doakan ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Alfrida, Engkau sudah membebaskan dia. Saat ini hambamu berdoa untuk bahu kirinya. Roh Kudus, jamah semua kuasa-kuasa jahat yang nempel di bahu kirinya. Aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah, mengalir kuasa Tuhan dari ujung kepala sampai di lehernya, sampai bahunya, sampai lengannya semua, sampai kakinya sekarang dialiri oleh kuasa Tuhan, dialiri oleh Roh Kudus yang menjamah, membebaskan Ibu Alfrida. Sekarang lehernya, kakunya hilang sama sekali, kaku, sakit di bahunya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang bahumu ringan, lehermu juga udah gak kaku lagi, bahumu sekarang ringan, dan tangannya sudah hilang sama sekali kakunya, sudah hilang sama sekali kesemutannya. Sekarang bisa digerakkan dengan normal, dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir atas Ibu Alfrida, membebaskan Ibu Alfrida, menyembuhkan dengan sempurna, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gimana sekarang Ibu? Ya,
saya sudah agak lumayan Bu, saya sudah gerak-gerakkan ini. Ya. Puji Tuhan ya, udah ringan? Iya Bu, Udah ada nggak cuma kesemutan? satu Bu, saya mau bertobat atas utang piutang yang mungkin semua ini menjadi beban pikiran saya Bu. Saya kiri kanan ambil koperasi sampai sekarang saya sudah tidak sanggup lagi membayar Bu. Ya, ya, oke, ya. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon Iya belas Bu, kasihan-Mu atas Ibu Alfrida. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Alfrida. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk penyembahan berhala, kutuk penyembahan mamon atas Ibu Alfrida. Sudah hancur, sudah patah atas Ibu Alfrida dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh kutuk yang mencuri berkatnya Ibu Alfrida, saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat bagi Alfrida, bagi Ibu Alfrida saat ini. Diberkatilah Ibu Alfrida, terbukalah jalan berkat sehingga Ibu Alfrida bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kesehatannya, diberkati masa depannya, diberkati keuangannya, diberkati rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, hilang ya. Ya, tapi puji Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah jamah, Tuhan Yesus sudah bebaskan, sudah sembuhkan Ibu Alfrida ya, sudah berkati Ibu Alfrida. Suaranya mengganggu, nggak apa-apa Ibu Esther, nggak kok, tinggal di off-in suaranya. Oke, shalom kakak, siapa tadi Wonder Woman ya yang say hello? Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Ada lagi yang sakit kayaknya udah nggak ada ya. Puji Tuhan semuanya sudah sehat sekarang. Kalau begitu saya undur diri dulu ya. Ibu Kori, selamat pagi. Ibu saya sakit. Oh iya, ibunya sekarang ada di live kah? Kita doakan ya. Ibunya namanya siapa lupa. Mohon maaf Bu Esther. Mohon maaf Bu Esther. Oh iya, kakak di apa? Dira di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Ya, nanti kita video call aja Bu Esther. Ya, video call khusus buat ibunya Bu Esther ya. Nanti kita video call ya. Oh, wah, mohon maaf Bu Esther, saya baru tahu ibunya Bu Esther di rumah sakit. Oh, Ibu sekarang lagi di rumah sakit, Bu? Ya, saya Ya, cam. Oke, kita doa ya. ya Bu, Bu Esther nggak bisa open cam. bisa, Bisa. bisa. Berikutnya. Shalom, Bu Esther. Wah, senang Ya, sekali bisa ketemu di sini. Ya, ibu namanya siapa? Mohon maaf lupa. Ibu Parti. Bu Parti. Oh, shalom Bu Parti. Waduh, Ibu shalom. Shalom. Salam. Ya, saya izin doa buat Ibu ya. Ibu sakit apa sekarang? Sakit apa Bu Esther? Tekanan darahnya tinggi, terus dadanya nyeri, terus badannya lemah sekali. Gitu, terus sama tumpah-tumpah tadi malam. Sekarang tapi sudah membaik, sudah bisa bergerak. Tadi malam nggak bisa bergerak, sekarang sudah bisa bergerak. Iya, Nggak tahu, puji Tuhan. kan saya merasakan Bu Parti menyimpan kebencian ya, nggak tahu ya. Itu yang saya rasakan sih. Ketawa dia, Bu. Lah kok ketawa dibilangin begitu? Dia mau ngaku malu. Iya Bu Parti, saya merasakan Ibu menyimpan kebencian yang sangat dalam, itu yang bikin dadamu sesak.
Ya. sakit. Nah, ibu mau bertobat dulu nggak? Kalau mau bertobat, Tuhan sembuhkan. Ya mau. Mau? Mau Ya, bertobat. kalau mau, ikutin doa saya dulu ya, baru saya doakan buat ibu ya. Ya. Oke. Bapak di surga, Bapak di surga, Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya kalau saya menyimpan kebencian kalau saya menyimpan kebencian. terhadap ibu bisa ngomong dalam hati, nggak apa-apa. Eh, Terhadap siapa? Mengampuni orang yang dibenci siapa? Ngomong dalam hati boleh. Iya. Yang Saat dibenci ini saya siapa? mau mengampuni siapa? Iya. Ya. Ibu ikutin doa saya mau mengampuni. Saat ini saya mau mengampuni. Iya. Ngomong. Saya mau mengampuni. Siapa? Ibu ngomong namanya siapa dalam hati boleh. Hmm. Sudah, Ibu? Ya. Tuhan Yesus, biarlah darahmu yang mengampuni, menyucikan, menguduskan Ibu Parti saat ini. Engkau sudah mendengar setiap pertobatannya, belas kasihanmu turun atas Ibu Parti saat ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya, hancurkan setiap belenggu, sakit, penyakit, belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Ibu Parti saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat yang bikin sesak di dadanya, saat ini saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, engkau sudah tidak punya hak atas Ibu Parti. Tubuh, jiwa, rohnya Ibu Parti sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sudah dibayar oleh darah Yesus yang mahal. Saat ini kesembuhan menjadi miliknya Ibu Parti. Roh Kudus jamah Ibu Parti dari ujung kepala sampai ujung kakinya sekarang kepalanya udah nggak sakit lagi, tekanan darahnya normal. Tekanan darah aku perintahkan sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Nggak tinggi lagi sekarang tekanan darahnya. Berangsur-angsur normal sekarang. Dan sesak di dadanya sekarang hilang. Nyeri di dadanya sekarang aku perintahkan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, menjamah Ibu Parti, menyembuhkan Ibu Parti. Sekarang kasih Tuhan memenuhi hati dan pikirannya Ibu Parti. Sekarang Ibu Parti bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Makannya normal, ya tekanan darahnya normal, badannya sekarang nggak lemes lagi. Kuasa Tuhan menguatkan tubuhnya Ibu Parti. Semua jaringan, semua saluran darahnya normal, lancar, tidak ada penyumbatan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tekanan darahnya normal, sakit kepalanya hilang, sakit di dadanya juga sembuh, lambungnya juga normal. Lambungnya itu ya, lambungnya nggak enak ya. Lambungnya normal sekarang. Lambungnya sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungnya normal, sekarang perutnya nggak kembung lagi. Saya perintahkan kembungnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah, sembuhkan Ibu Parti dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Dadanya udah nggak nyeri lagi? Enggak. Ya, puji Tuhan. Kepalanya gimana? Udah enakan? Sudah. Ya, Sudah nggak puji pusing? Tuhan. Puji Tuhan. Ibu jangan menyimpan kebencian lagi ya. Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Ya. Hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Amin. Iya, namanya Ibu Parti sama-sama mamanya Ibu Estina. Namanya Ibu Estina juga sama, Sri Suparti. Iya. Iya. Iya, Bu, sama. Iya, puji Tuhan ya, Bu Parti, saya mohon pamit dulu ya. Ya, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih sudah didoakan. Sama-sama.
Oke, kalau gitu puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah menjamah. Saya doa juga ya buat Ibu Sri Suparti yang lagi sakit di rumah sakit. Saya berdoa kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Sri Suparti, segala belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kutuk sakit penyakit, belenggu-belenggu roh-roh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan saat ini saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Sri Suparti. Saat ini asam lambungmu normal, tekanan darahmu normal, badanmu ringan, sekarang bisa makan dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir, engkau bisa segera pulang dari rumah sakit dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Oke, kalau begitu saya undur diri dulu. Tadi masih ada kayaknya yang mau didoakan yang sakit. Coba mana ya? Pak Budi masih ada nggak di sini Pak Budi? Satu lagi ya Pak Budi, kalau masih ada. Pak Budi kalau mau didoakan bisa klik tombol tamu, saya undang untuk naik ke atas. Monggo silakan Pak Budi Siswadi. Saya undang lagi deh Bu Esthernya ya. Nah, Pak Budi silakan. eh, apa Ya, yang bisa halo. dibantu? Ya, Pak Budi belum bisa open cam ya. Ya sudah nggak apa-apa. Pak Budi, ya apa yang bisa dibantu? Halo, salam. Shalom ya. Saya sedang sakit ya. Ya, sakitnya sekarang rasanya apa? Kalau Mas, boleh saya cerita sedikit ya. Halo. ya boleh silakan Pak. Monggo. Hmm, mungkin sakitnya di sekitar liver ya. Karena ada hasil USG, ada massa. Cuman waktu berobat di CT scan tidak ada. Cuman Oh, perut kanan tetap merasa tidak nyaman sampai belikat kanan dan sekarang ya tubuh tetap lemas gitu loh. Bingung gitu loh. oh, Sedangkan dokter yang kedua di CT scan kalau nggak ada itu. Jadi tapi saya udah pikiran udah nggak karuan ini sih. ya. Kita berdoa ya. Nggak mustahil. Kemarin-kemarin Tuhan pernah menyembuhkan orang sakit liver lewat pelayanan ini. Ya, nggak mustahil ya. Oke, Tuhan jamah. Saya berdoa buat Bapak. Bapak di surga, mohon belas kasihanmu atas Pak Budi Siswadi. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Budi Siswadi. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Pak Budi saat ini. Sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit di perutnya, di tulang belikatnya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Pak Budi Siswadi sekarang. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan Pak Budi Siswadi. Mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki sekarang. Membebaskan Pak Budi. Sekarang kasih Tuhan mengalir terus, mengalir, livernya sembuh. Livernya nggak ada apa-apa, negatif, sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan tulang belakangnya juga sekarang sakitnya nggak nyamannya keluar, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Mengalir menjamah Pak Budi Siswadi saat ini sakitnya negatif, livernya sembuh total dan tulang belakangnya juga sekarang nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Badannya sekarang nggak lemas lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tapi engkau sudah bebaskan dia, engkau sudah menyembuhkan dia. Ya, Pak Budi, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah didoakan? Saya mungkin terasa kayak di belakang ada terus kayaknya panas mungkin gitu aja sedikit. Oh, ada
Kuasa Tuhan yang mengalir ya. Terus gimana? Udah nggak sakit lagi? Hmm, mungkin enggak ya. Biasanya malam tidak terlalu, kalau yang siang itu yang baru begitu. Ya, tapi sekarang nggak sakit kan? Ya cuman ya kayak tadi, kayak di belakang punggung kayak ada kernyes berinding ini gitu. Oh iya, itu kuasa Tuhan. Tapi sekarang nggak sakit lagi kan tulang belakangnya? Iya, enggak kayaknya. Enggak. Puji Tuhan. Sebelum didoakan sakit apa enggak? Hmm, kurang nyaman, mungkin kurang nyaman gitu. Dia Oh, tidak tidak sakit tapi kurang nyaman terasa. tapi sekarang udah nyaman. So, ya, soalnya juga background yang dulu, kalau yang dulu lama pernah sakit GERD gitu katanya. GERD. Oh, ya. Jadi bingung juga nih. Ya, saya doa juga deh, segala kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Roh intimidasi, roh ketakutan, roh kecemasan, saya perintahkan keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang asam lambungmu sudah normal, GERD-nya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan livernya juga negatif sakit penyakit. Sekarang tulang belakangnya semuanya ringan, enak dalam nama Tuhan Yesus. Badannya juga sekarang udah nggak bisa, Tuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, membebaskan Pak Budi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ya Pak Budi, apa yang sekarang Bapak rasakan? Ya, enakan sih, Udah enakan. enakan. Ya, puji Iya, Tuhan. Terima kasih sama Tuhan Yesus ya. terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Ya, oke kalau gitu. Puji Tuhan Pak Budi, ya Tuhan Yesus mengasihi Bapak, jangan banyak khawatir. Oke, saya izin uh, itu ya disconnect ya. Terima kasih sih. Oh, Terima kasih. terima kasih Tuhan. Oke, saya disconnect ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah pukul 5.29. Saya tadi mau nyanyi kemurahan-Mu nggak jadi. Oke, nyanyi sekali lagi kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, Tuhanmu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan ini. Kiranya berkat-Mu mengalir, tercurah, berlimpah-limpah atas setiap Bapak Ibu yang mengikuti live streaming ini. Sepanjang hari ini kita diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Sepanjang hari ini kita akan melihat mukjizat dan mukjizat dan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Bahkan hidup kita menjadi mukjizat, menjadi tanda-tanda yang ajaib bagi orang-orang sekeliling kita. Akan menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik dan amat baik dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu Bapak Ibu sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Estina. Terima kasih Bu Esther.